Otoritas keuangan Israel mengklaim telah menyita dana pajak Palestina dan mengalihkannya ke warga Zionis. Dilaporkan, Israel menyita dana pajak sebanyak 90 juta dolar atau sekira 1,46 triliun rupiah. Penyitaan tersebut dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah otoritas Palestina memberi imbalan pada kelompok militan. Dikutip dari Tribun News, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyita uang tersebut dari pendapatan pajak otoritas Palestina. Kemudian ia mentransfer uang itu pada warga Israel yang merupakan keluarga dari korban tewas akibat perang. Smotrich mengklaim bahwa keputusan untuk mengalihkan dana itu adalah tindakan yang adil dan bermoral. Adapun dana sitaan itu merupakan uang pajak yang dipungut Israel atas barang-barang Palestina yang melewati wilayahnya ke tepi barat. Sebelum perang pecah, otoritas Israel biasanya mentransfer pendapatan pajak itu ke otoritas Palestina sesuai perjanjian yang disepakati. Namun sejak Hamas melesatkan serangan pada 7 Oktober 2023, Smotrich langsung menahan sejumlah dana pajak itu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Kamis 20 Februari 2025 merupakan hari yang memilukan bagi Israel. Pasalnya, 4 jenazah sandera akan dipulangkan oleh Hamas sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Netanyahu mengakui hari tersebut merupakan hari yang sangat sulit dan penuh kesedihan. Perdana Menteri Israel tersebut menegaskan bahwa penyerahan jasad sandera itu menunjukkan jati diri musuh yang dihadapi. Meski begitu, Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa hal tersebut tak akan pernah terjadi lagi. Dikutip dari Al Arabiya, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa pihaknya telah menerima daftar nama sandera yang jenazahnya akan diserahkan. Pihaknya juga telah memberitahu keluarga para sandera melalui perwakilan militer. מחר יהיה יום מאוד קשה למדינת ישראל. יום מטלטל, יום של יגון. אנחנו מחזירים הביתה 4 מחטופינו האהובים, חללים. אנחנו מחבקים את המשפחות, והלב של אומה שלמה נקרא. הלב שלי נקרא, גם שלכם. וצריך שהלב של כל העולם יקרא. כי פה רואים מול מי יש לנו עסק, עם מה יש לנו עסק, עם איזה מפלצות. אנחנו עוד אוהבים, אנחנו כואבים, אבל אנחנו גם נחושים. להבטיח שדבר כזה לא יקרה יותר. Kondisi Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan Dr. Hussam Abu Safia terungkap dalam siaran dan wawancara televisi Israel. Dalam rekaman yang beredar, Dr. Hussam terlihat tampil perdana sejak penahanannya pada Desember 2024 lalu. Dikutip dari Anadolu Agency, pada Rabu 19 Februari 2025 malam, militer Israel menyiarkan video kondisi Dr. Hussam. Ia terlihat kelelahan dan lemah saat berjalan diiringi para penjaga. Mirisnya, dalam tayangan itu, tangan Dr. Hussam tampak diborgol. Dr. Hussam tampak dibawa keluar dari penjara over yang terletak di Beitunia, sebelah barat Ramallah di tepi barat yang diduduki. Ia dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Sebagai informasi, pada akhir Desember 2024, pasukan Israel menyerbu rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Tentara Israel menangkap Dr. Hussam dengan todongan senjata sambil menghancurkan RS tersebut. Penangkapan Dr. Hussam menuai kecaman keras dari dunia. Terlebih selesai beredar potret Direktur RS Kamal Adwan itu berjalan sendiri mengenakan jas medis di tengah reruntuhan. Sebanyak 11 jenazah dan sisa-sisa jasad ditemukan di Lebanon Selatan menyusul penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut. Penemuan itu diungkap oleh Pertahanan Sipil Lebanon pada Rabu 19 Februari 2025. Dikutip dari Anadolu Agency, Israel telah menarik pasukannya dari desa dan kota di Lebanon Selatan yang mereka duduki. Selesai pasukan Israel IDF mundur, Pertahanan Sipil menemukan 7 jenazah di kota Meis El Jabal. Pihaknya juga menemukan 1 jasad di Khiam, 1 di Markaba, dan 2 jenazah lainnya di Der Serian. 11 jenazah itu lantas menjalani pemeriksaan medis dan hukum yang diperlukan, termasuk pengujian DNA untuk mengonfirmasi identitas para jenazah tersebut. Sebagai informasi, IDF menarik diri dari Lebanon Selatan pada Selasa 18 Februari 2025.
Namun sebagian militer Israel kekeh tinggal di 5 pos utama di sepanjang perbatasan di dalam wilayah Lebanon. Tentara Israel dikabarkan mencegah ribuan warga Palestina yang ingin kembali ke rumah mereka di tepi barat. Pasukan Zionis menghalang-halangi warga yang berniat pulang ke kamp pengungsi Jenin. Ribuan warga itu tampak berkumpul di pintu masuk utama kamp seusai adanya seruan agar para penduduk kembali ke rumah mereka. Dikutip dari Anadolu Ajansi, Kamis 20 Februari 2025, ribuan warga Palestina itu justru diusir oleh pasukan Zionis. Para pengungsi itu lantas meneriakkan agar para tentara Israel pergi dari kamp mereka. Sebagai informasi, pasukan Israel telah melancarkan operasi militer di tepi barat sejak 21 Januari 2025. Dalam agresinya itu, IDF menewaskan sedikitnya 56 warga Palestina dan memaksa ribuan lainnya mengungsi. Serangan IDF itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat. Lima tentara cadangan Israel didakwa atas dugaan pemerkosaan terhadap tahanan Palestina. Tuntutan itu dilayangkan militer Israel pada 18 Februari 2025 terhadap pasukannya sendiri. Disebutkan kelima tentara cadangan itu menyiksa dan meruda paksa seorang tahanan Palestina. Aksi keji itu dilaporkan terjadi pada Juli 2024 di penjara Sde Teiman. Dikutip dari Tribun News, jaksa penuntut militer telah menjatuhkan dakwaan pada 5 prajurit Israel itu. Mereka didakwa atas tuduhan menyebabkan cedera berat dan penganiayaan. Bahkan kelima prajurit cadangan itu disebut menusuk bagian intim tahanan tersebut dengan benda tajam. Cedera fisik yang serius pun tak terhindarkan. Tahanan Palestina tersebut juga mengalami tulang rusuk retak, paru-paru bocor, dan robekan rektum bagian dalam. Dikabarkan tahanan yang merupakan seorang pria itu ditutup matanya dan diborgol tangan serta kakinya saat diruda paksa. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC membongkar jaringan intelijen yang diduga terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Hal itu diumumkan pada 19 Februari 2025 oleh Komandan IRGC Syafaz Muslimi. Disebutkan jaringan tersebut beroperasi dengan kedok sebagai organisasi amal dan budaya. Dikutip dari Tribun News, jaringan tersebut berusaha mengumpulkan informasi intelijen di Iran. Muslimi menyatakan Dinas Intelijen Amerika Serikat dan Israel melakukan operasi mata-mata dengan kedok warga negara asing dan pengungsi. Diketahui pengumuman itu muncul sehari seusai otoritas Iran mengumumkan penahanan 2 warga negara Inggris. 2 WNA itu dituduh melakukan spionase di kota selatan Kerman. Keduanya juga disebut bekerja sama dengan badan intelijen asing yang merupakan musuh Iran.